warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Amalia Islamiyati. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Matematika. Maksud dari video saya ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Selamat menyaksikan. Tujuan bersama yang dapat mengikat kita adalah perlunya kita mengingat bagaimana perjuangan para pahlawan bangsa mempertahankan Republik Indonesia. Dan sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus bangsa menjaga kesatuan Republik Indonesia. Yang paling sederhana adalah menjaga gotong royong, memperkuat budaya gotong royong, dan terus mengembangkan pendidikan kewargaan dan multikulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Yang pertama, ada nilai religius. Apa sih nilai religius itu? Nilai religius itu adalah nilai terhadap kepercayaan masing-masing dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu mengetahui persamaan derajat, hak, kewajiban antar sesama manusia. Selanjutnya ada nilai produktivitas. Nilai produktivitas itu perlindungan terhadap sesama manusia dalam beraktivitas menuju suatu kemakmuran. Selanjutnya ada nilai keseimbangan. Nilai keseimbangan itu keseimbangan kehidupan kita antara kehidupan jasmani dan rohani. Selanjutnya ada nilai demokrasi. Nilai demokrasi itu kedaulatan berada penuh di tangan rakyat. Berarti rakyat memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia agar terciptanya kesatuan dan persatuan di Republik Indonesia. Selanjutnya ada nilai kesamaan derajat. Apa sih nilai kesamaan derajat itu? Nilai kesamaan derajat adalah setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Yang terakhir ada nilai ketaatan hukum. Nilai ketaatan hukum adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menaati semua peraturan dan hukum yang ada di Republik Indonesia. Dari pengertian nasionalisme, dapat disimpulkan bahwa nasionalisme adalah ideologi dan sikap warga negara terhadap bangsanya yang tidaklah sederhana, karena hal tersebut memiliki implikasi yang luas. Pembentukan loyalitas terhadap bangsa dan usaha untuk mengikat masyarakat dalam kerangka nasional adalah usaha yang paling penting untuk menjaga nasionalisme. Tahap awal yang paling penting dalam menumbuhkan rasa nasionalisme itu adalah bagaimana loyalitas nasional kebangsaan tumbuh secara utuh dan akan mengikat masyarakat secara utuh dan heterogen tanpa membeda-bedakan adanya ras, agama, suku, dan lain-lain. Karena loyalitas yang secara universal akan terbiasa di dalam kehidupan masyarakat dan tidak terpisahkan lagi. Menjelang usia yang ke-71, Indonesia mengalami pergeseran makna tentang nasionalisme. Mengapa demikian? Pergeseran makna mensyaratkan bahwa metode yang digunakan saat ini tidak sama dengan yang sebelumnya. Dari sisi politik, pemerintah belum mampu mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Partai politik yang menjadi mesin demokrasi yang ada di Indonesia masih kurang karena masih terbelenggu oleh kepentingan oligarki. Jadi tak mengherankan bahwa produknya yaitu pemimpin yang tidak bisa memimpin rakyatnya dan memenuhi kebutuhan rakyat dengan secara maksimal. Korupsi menjadi agama baru yang semakin masif pemeluknya, dari birokrat hingga parlemen, bahkan dari kelas tri hingga kelas kakap. Dari sisi sosial budaya, generasi sekarang lebih piawai untuk menyanyikan lagu ngak-ngikok dibandingkan lagu nasional. Ruang publik juga bergeser dari taman kota ke mall. Nasionalisme Indonesia semakin sulit untuk menemukan bentuk idealnya jika dikaitkan dengan tata politik internasional saat ini. Sistem kewarganegaraan ganda dinilai belum pantas ditetapkan di Indonesia. Mengapa? Karena sistem kewarganegaraan ganda dapat mempengaruhi kedaulatan dan pertahanan yang ada di Indonesia.
Sistem ini juga dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sistem ini juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak mendapatkan perlakuan adil dari pemerintah. Sehingga sistem kewarganegaraan tunggal dinilai sangat tepat berada di Indonesia. Jangan sampai sistem ini diubah dan membuat mudahnya bangsa asing untuk masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja bisa, karena Indonesia merupakan sebuah kesatuan dari beragam suku, bangsa, etnik, bahasa, kepercayaan, dan juga ideologi. Perbedaan tersebut dapat mendorong juga untuk terjadinya konflik. Dan sebaliknya, perbedaan tersebut dapat menjadi sebuah persatuan dengan terwujudnya sikap saling toleransi antar warga dengan dasar perbedaan tersebut. Untuk mewujudkan suatu persatuan dengan adanya perbedaan, Indonesia membutuhkan nilai-nilai yang kuat, nilai-nilai yang mengikat agar kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Dan nilai-nilai yang mengikat tersebut tercermin dalam 4 pilar. 4 pilar tersebut antara lain Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, serta ketetapan MPR, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Dan pilar yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Republik Indonesia. 4 pilar tersebut akan mewujudkan cita-cita reformasi dan pelaksanaan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.